Kalau orang Jepang ya pasti nanya gitu, kenapa gitu. Mm-mm. Ya terus saya jawab sebisa saya kayak itu Kewajiban. aturan dan kewajiban agama gini 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 gitu. Oh, Idul Fitrinya lumayan seru sih. Tapi orang Jepang aslinya yang orang Kagawa ada nggak yang Muslim? Ada satu dua orang ada. Dan di sana tuh Idul Fitrinya kayak bukan orang Indonesia aja. Kan lagi jemur terus ditinggal Iya. kerja lupa gitu kan, kuliah kerja lagi sampai dini hari. Nah jemurannya belum Belum diambil. belum diangkat. Belum Akhirnya diangkat. tetangga yang orang Brazil ngangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Watashi wa sorry des. Kembali. Hai, kakak desu. Raka des. Sekarang kita mau ngebahas temanya ini karena kita nih Muslim gitu ya, Muslim. Kan Mas Raka sudah hampir 3 tahun tuh di Kagawa Jepang gitu ya. Pasti kan orang-orang Muslim di sana banyak nggak? Banyak. Oh banyak. Orang Indonesia, orang Bangladesh. Kalau di tempat saya itu lumayan banyak orang Muslim. Oh ya? Ya. Jadi menjalani hari-hari sebagai seorang Muslim misalnya di bulan Ramadan biasa aja gitu karena banyak. Biasa aja. Terus ada takjil juga nggak di masjidnya? Masjid ada berapa? Kalau Masjidnya di ada berapa di Kagawa? Kagawa itu cuma ada satu doang. Oh satu masjid. Kagawa Masjid namanya. Dan itu di masjid itu kegiatan-kegiatannya penuh dengan apa orang-orang Muslim yang terutama di bulan Ramadan gitu ya. Iya. Yang ada ngadain takjil juga misalnya buka puasa bersama gitu. Menyediakan takjil dia. Saya belum pernah buka puasa bersama di sana. Soalnya Oh, emang kesibukan saya kan beda gitu ya. Oh Saya iya, nggak ada waktu betul. luang di sana. Aduh, saya langsung pusing kalau dengerin orang Jepang bekerja, guys. Gak ada waktu luang gitu ya. Ya itu. Jadi dirimu kalau berbuka puasa tuh pas di mana biasanya? Di rumah. Kalau nggak di rumah pas lagi di luar ya kan kalau misalnya lagi sibuk ya paling cuma minum air aja dulu. Nanti kalau misalnya udah luang baru nyari makan. Atau kalau misalnya emang lagi di rumah ya masak di rumah. Masak sendiri di rumah, luar biasa. Jadi ini kurang ada cerita tentang takjil di masjid mana gitu. Belum pernah selama 2 kali berarti ya? Udah 2 kali puasa? Iya. 2 kali Ramadan belum ada cerita nih karena belum pernah. Karena kegiatannya juga padat jadi belum pernah mengadakan buka puasa bersama di masjid gitu ya. Kalau di teman-teman kampus menanggapimu berpuasa itu orang Jepang gimana? Kalau orang Jepang ya pasti nanya gitu, kenapa gitu. Ya terus saya jawab sebisa saya kayak itu aturan dan kewajiban agama gini 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 gitu. Dan terus mereka menanggapinya? Kalau mereka menanggapinya oh begitu ya, kayak mereka iya gitu. Oh karena sudah ada penjelasan ya, penjelasannya seperti ini bahwa ini ada kewajiban, jadi mereka oh ya sudah gitu sudah dijelaskan, tidak bertanya kepo gitu ya, kenapa enggak ya? Soalnya orang Jepang setahu saya tidak kepoan. Dia cuma nanya oh kenapa begitu? Saya nggak jelasin. ditanya kamu nggak mati itu puasa sih? Enggak. Karena Enggak. musim panas, pernah ngalami musim panas di sana? Iyalah. Itu pas puasa pernah kena musim panas nggak? Enggak pernah, belum Oh pernah. alhamdulillah. Kalau tidak kamu akan panjang sekali. Iya. Puasanya bisa puasa 20 jam. Paling nggak kalau musim panas ini yang sepengalaman saya ya, yang pernah mengalami puasa Ramadan di musim panas summer gitu ya. Itu ya paling sedikit 18 jam lah. Jadi ya begitu. Terus untuk habis puasa buka puasa tarawih ada mengadakan tarawih masjidnya? Masjidnya mengadakan tarawih ada. Terus sholat Jumat juga ada. Adakan sholat Jumat juga ada dengan khotbahnya gitu. Masih ada kayak gitu. Idul Fitri, Idul Adha juga. Berarti kamu setiap Jumat tidak mengalami kesulitan untuk sholat Jumat di masjid? Iya. Kalau misalnya saya ada waktu luang. Oh gitu. Kalau misalnya jalannya terlalu macet untuk ke sana atau
saya masih ada jam di sekolah atau di tempat kerja, saya luangkannya di sholat zuhur gitu. Oh, itu tidak ada izin misalnya dari pihak kampus gitu. Misalnya lagi ada jam kuliah gitu ya. Tiba-tiba ini waktunya azan untuk sholat Jumat gitu ya. Tidak ada kayak gitu. Oh, Tidak nggak ada. Kita keluar begitu aja nggak boleh. Kalau saat dosen Keluar lagi begitu. menjelaskan, terus kita, Pak saya izin keluar gitu. Nggak boleh, Oh, nggak boleh. Walaupun itu seorang mahasiswa loh. nggak boleh. Oh, gitu. Jadi memang mereka punya aturan-aturan Di yang tempat- ketat sendiri iya, ya. ketat sendiri. Mm-mm. Jadi memang harus sampai selesai. Udah pernah mengajukan, Pak, saya setiap hari Jumat harus ada kewajiban untuk sholat Jumat sebagai seorang Muslim. Belum pernah Belum pernah. menjelaskan begitu ke pihak kampus atau enggak pihak tempat kamu bekerja gitu. Belum. Tempat kamu bekerja itu pernah yang dapat shift siang hari ya? Saya belum pernah dapat shift siang hari sih. Oh, jadi Kalau nggak sore ya malam. Oh, jadi berarti kewajiban di sholat Jumat itu jatuh saat kamu di kampus, Iya. ya kan? Oh, gitu. Tapi kupikir yang namanya sudah kuliah atau mahasiswa itu ya beda dengan high school gitu loh. Saya pikir kalau high school kan memang benar-benar dia ketat tuh. Kalau mahasiswa kan lebih bebas gitu loh. Kayak kita misalnya di sini gitu ya. Pak, saya izin ke kamar mandi, misalnya kayak gitu aja, kita boleh gitu, walaupun ntar gak balik-balik lagi. Kayak gitu itu nggak bisa ya begitu ya? Kalau kayak gitu bisa, tapi kan kalau di sana nggak cuma modal absen aja absensinya. Kayak misalnya nanti kalau misalnya kita udah selesai kelas itu salah satu matkul saya itu kalau kita udah selesai kelas itu kita suruh nge-review nge-review atau bikin laporan gitu dan kita harus serahin sebelum jam mata kuliah tersebut selesai gitu ya. Dan kalau kita cuma absensi dan nggak nyerahin laporan tersebut itu kita nggak dihitung absen. Gitu. Jadi memang kita harus menyerahkan tugas-tugas itu juga ya. Iya. Jadi baru dianggap full Mm-mm. masuk secara absensi. Jadi Iya. kalau di sini kan titip absen bisa. Iya. Udah itu aja. Kalau di sana nggak bisa. Udah harga mati ya di sana ya. Oke, terus Idul Fitrinya gimana, seru nggak cerita Idul Fitrinya? Oh, Idul Fitrinya lumayan seru sih. Tapi orang Jepang aslinya yang orang Kagawa ada nggak yang Muslim? Ada 1-2 orang ada. Dan di sana tuh Idul Fitrinya kayak bukan orang Indonesia aja. Banyak. Ada orang Bangladesh, orang Malaysia, dari mana sih itu? Pakistan ada. Banyak kok, bukan orang Indonesia aja. Dan mereka itu juga di situ tidak diadakan open house untuk ngeluarin menu-menu makanan juga pas. Ngeluarin. Wah, coba ceritain. Kayak seru nih. Jadi yang kata itu pas Idul Fitri itu dari orang Pakistan, terus orang Indonesia pengurus masjidnya, sama orang Bangladesh itu bikin biryani buat dibagikan ke jemaah-jemaah masjid. Selasa sholat Id itu tadi. Iya. Tapi takbirannya udah rame nih. Takbirannya itu sedikit. Soalnya baru paling kayak orang-orang Bangladesh, orang-orang Pakistan, orang Indonesia itu baru sedikit. Kalau pas takbiran Pas ya. takbiran. Tapi pas sholat Id keluar semua tuh. Iya, pas udah Idnya tuh. Terus masakan-masakannya juga keluar dari masakan-masakan orang Muslim sedunia tuh. Iya, itu. Terus kamu pasti ngincip-ngincipin dong kalau gitu. Ngincipin. Ngincipin masakan apa Malaysia, ngincipin masakan Pakistan. Iya, gitu. Kayak gitu ya. Terus ada orang Timteng juga ya, orang Iya, ada. Timur Tengah gitu, orang Arab gitu ya, Ya, di ada. sana ya. Dan itu bagi penduduk setempat, penduduk Kagawa itu hal yang luar biasa nggak? Maksudnya bagi mereka, wah budaya unik nih gitu, atau Iya, budaya menurut mereka dan kayak mereka gitu. senang melihatnya juga menyambut dengan baik ya. Maksudnya tidak wah jangan nggak melarang gitu. Nggak maksudnya. melarang kok. Kayak mungkin kayak ada orang kayak berhenti sebentar kayak ngeliatin gitu, kayak mungkin kayak ini apa gitu ya kan, mereka nggak tahu gitu ya budaya kayak sholat Idul Fitri atau gimana gitu kan, mereka nggak tahu. Jadi kalau misalnya itu kadang ada berhenti nih mobil, saya kira kayak jemaah mas, ternyata orang Jepang kayak ngeliatin gitu. Ada apa nih? Oh Iya. ini perayaan orang Muslim, gitu. kayak gitu-gitu. Seru. Soalnya saya sendiri gini ya guys, saya dulu punya pengalaman sebelum saya SD di Jakarta. Saya kelas 1 dan kelas 2-nya itu saya SD di
Japanese school. Oh gitu. Jadi saya, tapi kan udah lama banget ya, itu kan zaman saya masih dini banget gitu. Yeah. Tapi pendidikan dini itu luar biasa bagi saya. Nah itu juga yang Muslim hanya saya dan teman saya, cuman berdua. Begitu. Yang lain agamanya saya nggak tahu, Shinto atau apa ya, saya kurang paham juga sih. Saat itu kan saya masih kecil ya, karena yang saya tahu bukan Nasrani yang saya tahu ya gitu ya, tapi di luar itu, di luar Nasrani. Jadi yang Muslim cuma hanya 2, tapi mereka sangat menghargai. Jadi untuk dulu ada kayak kita persamaan dengan, karena itu sekolah Indonesia juga, kerjasama Indonesia dengan Jepang. Jadi ada pelajaran Indonesia juga masuk gitu. Jadi kalau zaman itu ada pelajaran agamanya ada kayak gitu. Nah, saya ingat banget saya waktu kecil pelajaran agama tuh saya dikeluarin dari kelas. Coba yang namanya Sarides keluar. Gitu. Keluar dari kelas, kamu mengikuti pelajaran yang Muslim gitu. Nanti saya dan teman saya berdua itu di kelas lain. Di situ kita biasa ditanyain, walaupun guru kita itu sensei ya. Iya, sensei. Ya, sensei kita itu bukan Muslim gitu. Cuma ditanyain, kamu kalau misalnya beribadah tuh di mana gitu. Saya di masjid, di rumah bisa, di masjid bisa. Nah, peralatan ibadah kamu tuh apa aja? Ya cuma ditanya-tanyain begitu. Namanya juga anak kecil, masih umur 6 tahun 7 tahun kan. Kelas 1 SD. Kayak gitu. Terus puasa juga mereka tahu kayak gitu-gitu. Jadi bagi mereka itu keunikan deh kayaknya. Iya. Karena emang mereka benar-benar nggak tahu sama sekali tentang budaya-budaya kita gitu. Apalagi itu saya kan di era 80-an. Saya kelas 1 SD itu 81. Terus 82. Baru saya 83 tuh pindah ke Jakarta. Jadi saya 2 tahun tuh di sekolah itu tadi, sekolah Jepang itu yang dengan seragam bukan putih merah. Seragam Shinchan saya dulu. Seragam Shinchan, benar. Pakai kerah klasik gitu, dengan rok biru bawahnya. Itu memang dari dulu seragam khas Jepang itu seperti itu, seragam sekolah gitu. Sekarang juga masih kayak gitu. Masih dengan kerah klasiknya ya. Sailor Moon. Iya. Masih ada yang kayak gitu. Oh, memang masih ada atau memang masih seperti itu seragamnya? Masih ada yang seperti itu. Oh, tapi sekarang berubah. Ada yang kerah biasa juga ada kok. Oh, karena sekarang beberapa hampir mirip dengan Korea juga ya. Hampir mirip yang dengan pakai rompi rajut itu ya. Ada yang kayak gitu-gitu saya lihat. Tapi kalau zaman saya di era 80-an sekolah-sekolah Jepang tuh kerahnya kerah klasik, kerah sailor. Iya. Kayak gitu. Seru banget gitu. Puasa juga, Idul Fitri juga. Idul Fitri itu biasanya kita langsung disuruh bawa gitu ya, makanan khas negara masing-masing. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi di sekolah itu diperkenalkan, ini dari negara Indonesia, misalnya ketupat lebaran, ketupat opor kayak gitu. Terus di negara Malaysia itu ada yang roti jala disiram kari kayak gitu-gitu. Ntar ada yang bawa nasi kandar juga waktu itu zaman itu. Oh, nasi kandar, tahu ya nasi kandar kan? Tahu. Nasi kandar khas Malaysia itu. Terus ada juga yang dari Pakistan, Bangladesh yang kari-kari gitulah. Oh ya kan? Masakannya kari kan? Kayak gitu. Kayak gitu. Terus sampai akhirnya kita ke Timur Tengah, kan ada juga teman-teman saya yang dulu di Timur Tengah yang dari Dubai itu pakai roti yang roti yang padat banget itu, yang bukan ngembang itu, terus disiram lagi juga pakai sebangsa kari, rata-rata kari sih. Oh gitu. Iya nggak sih? Iya nggak, bener nggak? Yang Pakistan kalau itu begitu emang iya kari-karian. Kan? Kari ayam, maksudnya ayam itunya. Kalau nggak ayam mereka tuh kambing. Oh iya, kambing bener. Emang nyari daging kambing gampang tuh di Kagawa? Kalau mereka ngedapetinnya itu secara online. Mereka beli online dari toko pusatnya, kayak di kota-kota besar kayak Tokyo gitu. Terus delivery. Oke. Seru banget. Terus habis itu lebaran kalian satu dorm kumpul nggak sih? Terus saling salam-salaman gitu, seru-seruan. Kan lebaran. saya yang kata itu tetap bekerja, jangan bilang kamu tetap bekerja. Memang iya. Yang kata itu kan ini ya, di dorm saya itu cuma ada saya, kakak tingkat saya seorang ya. Jadi saya cuma berdua aja tuh sama dia. Yang lain? Yang lainnya itu ya beda-beda tempat.
Enggak ya, maksudnya di dorm itu isinya kamu sama kakak kelasmu itu. Yang lain itu orang-orang lain, orang-orang luar. Orang Jepang juga. Oh, bukan. Ada orang luar, ada orang Jepang juga, ada orang Vietnam, ada orang Bangladesh, orang Nepal, orang Brazil, orang Rusia gitu. Tapi kalian bersay hello nggak sih sama tetangga-tetangga di dorm itu? Kalau saya iya. Tapi mereka tahu lah, oh ini Raka nih di dorm nomor sekian gitu, kamar nomor sekian gitu. Mereka kenal gitu. Paling enggak kan nanti kalau musim salju apa hujan, jemuranmu ada yang nolong. Indonesia banget itu mah. Kan lagi jemur terus ditinggal kerja lupa gitu kan. Kuliah kerja lagi sampai dini hari. Nah, jemurannya belum diambil. belum diangkat. Akhirnya tetangga yang orang Brazil ngangkat. Oh, ini punyanya sih. Ini nih Raka nih. Kayak gitu. Jemurnya di luar kan seperti orang Indonesia. Iya kan? Makanya kan aku lihat kan dengarkan. Jemuran bisa diangkatin sama tetangga dorm gitu loh maksud saya. Iya juga. Saya belum pernah. Tapi belum pernah, cuma sekedar kenal. Oh, ini yang Rusia kamar ini. Namanya kenal nggak? Lupa itu dulu. Oh, dulu. Nah, tuh kan. Udah hidup sendiri-sendiri dia emang. Tapi memang sekedar tahu aja. Oh, ini tetangga gitu ya. Sekedar tahu aja ini tetangga. Tapi nggak nganter-nganter makanan, nggak kayak kita di kampung Indonesia gitu. Enggak. Kalau saya di sana sama di sini udah beda banget. Udah beda banget. Ini saya tinggalan saya di sana sama di sana di Jepang itu udah beda banget. Kayak saya kayak beradaptasi buat ngikutin gimana cara orang Jepang hidup di lingkungan masyarakat mereka. Saya tuh benar-benar ngikutin kayak gitu. Dan salah satunya itu kayak nggak berisik atau kayak nggak terlalu mengganggu tetangga sebelah. Karena kalau di Jepang itu berisik aja bisa didatengin polisi loh. Iya, betul. Tuh guys, di Jepang guys, yang pengen hidup di Jepang, yang pengen kuliah di Jepang, yang pengen kerja di Jepang, kalian harus bener-bener menata diri. Tidak berisik, disiplin, ya. Nggak kebanyakan rebahan. Terus semuanya tertata rapi tuh, maksudnya jadwal-jadwalnya ya. Meleset satu, meleset semua tuh pasti. Karena tuh ini ya, deket-deket banget gitu, itunya jarak waktunya. Kalau ketiduran aja, udah semuanya udah selesai semuanya ya. Dan itu resikonya tinggi ya. Iya, nggak dapat uang juga, dimarahin bos juga, dicariin dosen. Kemana? Oh, dosennya sampai apa? Kemana nih mahasiswa ini kok nggak datang hari ini gitu ya? Iya. Terus tugasnya kok belum ini? Iya, dosen pembimbing saya biasanya nyariin. Padahal yang namanya di Indonesia yang namanya ketiduran hal biasa loh. Apapun bisa ketiduran. Sahur aja ketiduran. Orang Indonesia tuh luar biasa, makanya dirimu tuh lebih sekarang ya setelah mengalami di dua negara ini antara Indonesia dengan Jepang, kira-kira lebih nyaman dan lebih cocok di mana? Ya ada plus minusnya sih kayak gitu. Kalau misalnya lebih ke kehidupan masyarakatnya itu saya lebih ke Jepang, karena Jepang itu emang aman banget, teratur banget gitu ya. Tapi untuk kayak lebih milih enaknya itu tinggal di mana, lebih enak di Indonesia karena emang ini tanah kelahiran saya juga gitu. Tetap cinta. Iya. Dan karakter Indonesia itu tidak bisa dilupakan ya. Benar. Orang seneng ngobrol. Iya. Makanya dia ini guys, si Raka ini sampai ngomong begini, aku tuh nggak pernah podcast loh selama di Jepang. Iya, nggak pernah. Karena orang Jepang tuh nggak pernah ngobrol begini. Nggak pernah ngobrol begini. Nggak ada obrolan begini. Nggak pernah ngobrol, nggak pernah ngerumpi asik seperti kita di sini gitu. Karena mereka memang jamnya padat dan kerja ya kalau orang Jepang itu, karena memang biaya hidup tinggi. Mereka itu udah berpikiran gimana saya harus memenuhi kebutuhan hidup gitu ya. Kalau orang Jepang tuh ya, gimana saya bisa membelikan aset rumah, mobil, ya kan kayak gitu-gitu kan target-target orang Jepang nih yang dulu ditanamkan saya waktu saya SD. Kamu harus pintar gini. Jadi sekolah itu panjang juga. Ya kan? Kalau Indonesia mulai jam 7 sampai jam berapa mungkin full day aja, mungkin paling pol abis asar tuh full day ya. Kalau di Jepang itu udah kayak boarding. Kalau setahu saya ya, nggak tahu mungkin salah
Tapi biasanya kalau di Jepang itu mulai sekolah itu jam 9. Jam 9 pagi ya. Mau SD, mau SMP, kalau SD nggak tahu. Tapi kalau misalnya SMP, SMA gitu, kuliahan itu pasti mulai sekitar jam 9. Jam 9 terus sampai selesainya? Ya selesainya tergantung. Kadang malam. Kalau malam Iya kan? itu biasanya kayak orang yang Tambahan ya, tambahan, les. Atau ada ekstrakurikuler juga. Itu biasanya sampai malam, ya kan? Dari jam 9 ke jam 9 tuh hal biasa loh di Jepang itu. Hal biasa kok kalau ngelihat kayak pelajar-pelajar gitu pulang malam naik Pulang sepeda tuh gitu. kan. Hal yang Dan biasa karena kok. mereka juga aman di sana Iya, ya. karena aman juga di sana. Nah, itu bayangin aja sekolah aja 12 jam. Jam 9 mulai, selesai jam 9 malam kan. 12 jam. Gimana orang kerja? Orang kerja itu kalau seperti Raka ini 20 jam dia sehari. Karena memang mereka hidup di target gitu. Iya, ada targetnya. Ada targetnya dan itu kuat-kuatan tuh kayak gitu. Tapi selama ini aman. Aman. Nggak stres kamunya. Enggak sih, karena masih bisa tidur Sabtu Minggunya. Selama masih bisa tidur Selama aman. masih bisa tidur aman. Kalau makan sering kelewat nggak? Maksudnya jamnya sering kelewat atau mereka disiplin termasuk disiplin makan kan? Kalau makan, Kalau orang Jepang kan saya masih disiplin juga kan? sering terlewat. Oh, Biasanya makannya di makan siang aja. gitu. Tapi kayak makan malam atau sarapan gitu sering banget terlewat. Karena ngejar yang tadi itu. Lari-lari di situ. Kadang juga kayak lebih mentingin tidur daripada makan gitu. Terus kamu nggak ngerasa kelaparan? Enggak, yang penting tidur. Oh, berarti kalau puasa di sana aman ya? Aman. Kamu udah biasa. Udah biasa. Karena benar-benar yang nggak penting sarapan, tidur. ya kan? Makan siang mungkin bisa lewat juga ya. Tinggal makan malamnya aja. Gitu. Itu kalau saya. Nggak tahu kalau yang lain kan. Tapi ngemil-ngemil dong. Kalau minum. ngemil iya. Ngisi perut. Isi perut ya. Supaya nggak timbul asam lambungnya. Kayak gitu kan. Kalau sakit termasuk ini ya. Di sana maksud saya sakit termasuk yang Tapi alhamdulillah sih saya sehat 2 ya? tahun itu belum pernah sakit Iya, sama sekali. jangan sampai nauzubillah min zalik. Maksudnya di sana kalau sakit rumah sakit pun mudah untuk termasuk gratis gitu untuk warganya. Enggak juga. Mahal di sana. Yang tadi kan saya sempat jelasin tuh tentang jaminan Oh iya, kesehatan. jaminan kesehatan Itu kan di harus gajinya. pajak kesehatan itu kita harus bayar. Tiap Kalau bulan. nggak bayar ya kita nggak dapat potongan, sama aja kayak di sini. Jadi kalau misalnya di sana itu sistemnya sekitaran 30% sampai 40% itu dipotong dari harga asli kita setelah berobat itu. 30% sampai 40% dipotong kalau kita punya kartu kesehatan dan kita bayar pajak kesehatan kita secara teratur. Kalau kita nggak punya ya nggak bisa. Gitu ya. Tapi kamu punya. Ya punya. Punya karena kamu sudah bayar pajak kesehatan itu tadi. Pajak kesehatan. Gitu. Tapi alhamdulillah jangan sampai dipakai ya. Iya. Jangan sampai sakit di sana. Jauh dari keluarga itu yang paling nggak enak. Tapi teman-temanmu juga semuanya sehat kan di sana? Iya. Tapi rumah sakit di sana mumpuni. Maksudnya rumah sakit sana memadai di Kagawa itu. Gede sih, tapi saya belum pernah masuk, saya belum pernah sakit. Oh ya, pas kapan itu pernah gempa di Jepang? Oh iya, itu jauh sih dari tempat saya. Lumayan. Tapi termasuk Jepang itu negara yang sering tertempa gempa Iya, ya? iya benar. Dan kamu deket laut tuh, Iya. nggak takut tsunami? Enggak, soalnya saya ini lautnya laut tertutup. Jadi saya itu lebih ke laut yang bukan mengarah ke laut lepas gitu. Mengarahnya ke daratannya lagi, daratan Jepang. Oh, semenanjung berarti. Semenanjung ibaratnya. Jadi dia maksudnya ada gelombang pun masih kena ini ya, daratan, semenanjung. Dan emang Kagawa ini sebenarnya walaupun dia prefektur terkecil di Jepang itu Kagawa itu prefektur paling aman di Jepang, paling aman. Mau gempa segimana besar pun gak bakal kena tsunami. Karena kenapa? Karena yang tadi kita tuh menghadapnya ke laut itu, bukan ke laut lepas gitu. Masih ada semenanjungnya ini yang menahan. Dan misalkan ada tsunami itu bakal kenanya ke prefektur yang di sebelahnya dulu sebelum mencapai ke Kagawa ini. Dan prefektur sebelah Kagawa itu lumayan besar. Jadi aman banget.
Jadi jangan khawatir nih yang mau ke Kagawa. Oh ini ya, nih kita mumpung memajang produk ini kesukaannya si Raka. Iya. Dia juga termasuk kalau kangen-kangen kuliner Indonesia atau snack-snack Indonesia, dia membawa ini ke Kagawa. Iya. Ya kan, untuk cemilan. Ini aman ya dibawa ke Kagawa. Misal kita mau ke luar negeri gitu, bawa ini nggak dibongkar kan sama pihak imigrasi. Siapa tahu koper kita apa aja dibawanya. Terus sale pisang, sale saya juga suka gitu, minta dong gitu kan. Ini sekalian kita ngiklanin ini ya, Raka ya. Iya. Bahwa ini sebenarnya ini produknya homemade dari keluarganya Raka juga, gitu. Jadi keluarganya Raka ini membuat juga sale pisang. Jadi dia selain kerja di Jepang 2 tadi ya guys, di restoran dan di logistik, dia juga buat sale pisang di sini. Dia juga produksi sale pisang di sini. Ya luar biasa nggak sih nih Gen Z ini kerjaannya banyak bener kerjaannya. Udah di sana 2, tambah di Indonesia dia memproduksi ini. Nah ini nanti mungkin akan ngetop di Kagawa. Amin. Jangan-jangan nanti loh kok ciri khas Kagawa kok sale pisang. Kok sale pisang? Bukannya sale pisang ini dari Bogor. Iya. Oke, teman-teman yang besok ini ya ingin ngincip-ngincip sale pisang khas Bogor buatannya Raka, boleh nih nanti bisa hubungi Rumpi Asik gitu. Kita nanti akan kasih nomornya Raka atau nomor keluarganya Raka yang memproduksi sale pisang. Ada beberapa produksi ya selain sale pisang nih ya. Kayak cheese stick gitu ya. Iya. Peyek juga ada. Peyek juga. Peyek apa tuh? Peyek kacang. Peyek kacang tuh bayangin aja jauh-jauh ke Kagawa, akhirnya dia promosi sale pisang. Jangan lupa loh, nanti besok kan kembali kapan nih? 2 minggu lagi 2 minggu lagi kurang lebih Raka akan kembali ke Kagawa gitu. Kita doain mudah-mudahan cepat selesai kuliahnya. Amin. Lancar pekerjaannya. Amin. Sehat selalu di sana dan laris manis sale pisang yang dibawanya ini. Iya. Oke guys, yang mau bertanya-tanya tentang orang-orang muslim di Kagawa, boleh nanti colek-colek kita di komen YouTube Rumpi Asik atau di IG, FB ataupun TikTok. Nanti kita akan cerita-cerita lagi, atau mungkin kalian juga punya cerita tentang negara Jepang. Oh iya, saya di Jepang masjidnya ini, masjidnya itu, saya pernah berbuka puasa di sini, saya pernah berlebaran di masjid ini, atau kalian mau bercerita apapun tentang negara Jepang boleh. Terus kalian juga nanti mungkin punya ide kira-kira Rumpi Asik mau gosipin atau mau ngerumpiin apa lagi nih yang menarik gitu. Boleh. Nanti kalian tolong dong rumpiin Harajuku misalnya gitu. Nanti kita datengin tamu dari Harajuku juga. Siapa ya? Atau mau ngomongin kemarin tuh juga sama Mas Tony kita ngebahas tentang dunia perwibuan di Jepang juga, webtoon juga, Mas. Oh gitu. Mas Tony itu jago juga, dia ngulas tentang webtoon dari Indonesia maupun luar Indonesia. Mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol dengan karikatur ilustrator animenya langsung. Oke, terima kasih Mas Raka. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi. Kalau balik ke Jepang, doain kita juga bisa ke Kagawa juga. Mudah-mudahan bisa melihat keindahan Kagawa yang dirimu tadi ceritakan. Ya, dan bisa juga melihat bukan distrik, apa istilahnya? Sebelah-sebelahnya Kagawa namanya apa? Bukan provinsi, bukan distrik. Prefektur. Aduh, kok lupa terus ya. Prefektur samping-sampingnya. Ya bisa keliling Jepang lah. Tidak hanya Tokyo yang selama ini kita singgahi ya. Atau enggak, kita kan senangnya ke Tokyo, ke Harajuku, Tokyo aja. Kyoto. Kyoto, Osaka. Sebenarnya banyak kok tempat yang bagus. Banyak tempat yang bagus menurut Mas Raka ini. Oke, sampai bertemu lagi di episode-episode menarik berikutnya. Tetap di Rumpi Asik. Feeling fresh with Rumpi Asik.